ketemu lagi sama gua dan Anto di Urban Teknika. Kali ini gua mau bahas yang sempat kemarin kita singgung-singgung toh. Oh iya, masih ada hubungannya dengan Toyota GR GR. Yaris. Kan Yaris. kemarin kan kita sempat Oh iya, betul. mention tentang hot hatch. Ya, salah satu one of hot hatch dari Toyota ya. Ya, kita bisa sebut seperti itu. Tapi sebenarnya hot hatch itu apa sih? Mungkin banyak lah kalau yang para car enthusiast atau petrolhead pasti paham lah. Tapi kan penasaran. Oh iya. Sebenarnya hot hatch itu Sebetulnya apa sih binatang hot hatch hot hatch ini? itu apa sih gitu kan? Satu, Jadi, kemudian ada mobil apa aja sih yang generasinya jadi pelopor ikonnya. Oke, gitu. kita mulai dulu. Hot hatch, berarti hot dan hatch. Hatch-nya kan dari hatchback, Hatchback, tuh, mobil slang, hatchback. hatch. Itu singkatan dari hatchback, Hatchback. mobil Berarti hatchback yang panas. Apa yang panas? Engine biasanya, performance-nya oke. Di masa kelahirannya kita nggak bisa bilang, tuh mobil horsepower-nya gede. Enggak, belum tentu. Oke. Belum tentu, karena kan benchmarking performance di era awal-awal hot hatch sama sekarang kan pasti beda Betul. beda banget. Yang dulu kan kalau nggak sports car ya Welika dulu kan. Ya, betul. Kan lahirnya mungkin banyak yang tak tahu lahirnya tahun 70-an lah ya. 70-an ya. 70-an. Dan yang gue paham kalau istilah hot hatch yang ada di kepala gue cuman VW Golf doang. Padahal nggak cuman dia kan? Ternyata bukan dia aja. Oh, bukan dia yang pertama? Bukan dia. Oke. Siapa ya? Kita lihat yuk. Wow, kita Ini masalahnya kan yang butuh bensin bukan cuman gitu. cuman mobil, kita juga butuh bensin bensin gitu. Ya wis, gue belum haus ntar aja. Gue belum ngomong soalnya. Oke. Nanti kita basahin tenggorokan ya. Oke. Ntar pokoknya gue minum. Nah, ini ini yang pertama. Simca, bukan? Simca. Simca itu Prancis bukan? Simca Prancis. Memang dia sempat ya ada kolaborasi lah sama Fiat. Ya kan? Masih ada brandnya? Enggak, udah nggak ada lah, udah selesai. Udah lah. defunct ya? Udah selesai. Nah, mungkin ada yang setuju sama pendapat gue. Mungkin ada juga yang mengiyakan. Ada yang setuju, ada yang enggak. Iya. Kalau Simca 1100 Ti ini yang pertama. Yang ya menurut gue salah disebut hot hatch. Kenapa? Ya dia mobil hatchback, jelas. Iya, betul. Ya kan cuma pilar A, B, dan C. Udah, pantat rata. Pantatnya hampir rata. Oke, Ada model dikit cam aja, ya. tapi dikit Ada banget. daktel dikit ya? Ya, dikit banget. Dan pintu bagasinya full sampai atas. Kenapa gue bisa bilang dia hot hatch? Karena Simca ini kan ada yang mesin 1100 biasa. Ya. Nah yang TI itu double karburator, remnya lebih besar, koplingnya kopling Heavy setnya duty. lebih, kaki-kakinya juga lebih stiff gitu ya. TI turbo intercooler. Kan. Touring internasional. Oh, sama kayak BMW 2002 ya? Ya, TI, TI. touring internasional. Ya. Oke. Bukan turbo. Jadi Berarti Jadi, belum turbo ya? ini Masih mobil- NA ya? Masih NA. Mesin NA. Mesin Oke. 1100, double karburator, ya camnya agak lumayan, Cam tinggi? clipnya agak tinggi. Ini mobil mesinnya 1100, Yep. tapi horsepower-nya 82 loh. Wow, Gede kan? udah Nggak salah dong kalau hot hatch, NA loh. NA. Di tahun 71. 71 atau 73 ya gitu-gitulah. 71. Tahun-tahun segitu 80 HP Hebat banget. itu udah quantum Hebat. leap loh. Hebat banget. Untuk mobil NA dan bukan sports car ya? Bukan sports car. Iya. Karena kalau dicari Tinggi itu. di Tinggi. 82 ya. Iya. Dicari ya yang di kita Yang sangkatan 82 apa 22T ya? Kalau Toyota ya? Mesin 2T ya? 2T ya segituan lah. Iya. Mesin 2T udah 1600. Oh iya, jauh. 1100 loh. 2T kan udah DOHC kan? Enggak DOHC, dia 2TG kalau 2T. 2T itu enggak OHV tapi busi tengah. Oh iya, udah setengah. Ya betul. Kalau 2TG yang DOHC. Yang DOHC. Ya 1100 udah nempel performance-nya. Ya. Ya. Ini tahun 71, 72, ya antara itu lah, 71 sampai 73 lah. Gearbox manual close. Manual biasa aja. Nggak close ya? Nggak close, Oh, biasa oke. aja. Manual biasa, cuman nih tadi kopling setnya lebih Heavy duty ya? remnya lebih besar, kemudian suspensinya juga lebih stiff ya. Ya betul. Karena buat apa? Manuver. Manuver, terus buat enthusiastic Buat- driving kan? Satu itu kemudian buat mengimbangi performa mesin kan? Iya.
Kita lihat aja fotonya udah menunjukkan jati diri yang sebetulnya. Nih, oke. Ini mobil pertama ya yang gua anggap mungkin Jadi buyutnya ya. nah jadi apa Cikal bakal, pelopornya cikal bakal. hot hatch. Oke. Baru satu mobil gua udah aus stop. Gua minum dulu. Wow, sangat smooth bridgingnya. Aus. Tapi kalau Wah. smooth ada yang bilang Tennessee whiskey katanya. Bukan ya? Jajan di mana sih lo, Tok? Tadi gua ke bawah dulu, Dot. Wih, Ke janji Janji Bintaro. Jiwa Macan Bintaro gitu. Wih. Yang lo beliin apa sih nih? Ini kita minum kopi susu, betul ya? Iya, gua haus lah. Kita basahi tenggorokan dulu ya. Mejen ini. Waduh. Miringin triknya. Masukin sedotannya miring. Bertekanan soalnya. Mantap. Lanjut ya. Rolling. Kita rolling Nggak nyangka lagi. lo yang kedua lo. Bukan golf. Apa dong? Maaf. Renault Bagaimana menyebut merek belaku tepat ini? Ah udahlah, ikutin mulut kita aja deh. Lono, Runo, Udah bingung Renault dah. aja udah lah, Renault aja. 5 TL. Bukan. 5 Iya, kan? 5, tapi bukan TL karena 5 itu kan macam-macam ada. Ini mengingatkan gue sama Iya, gue tahu maksud lu. maaf sensor. Nah, si Renault 5 kan macam-macam tipenya. Oh iya betul. Macam-macam ada yang Yang gue inget banget TL. Karena emang TL dijual di Indonesia resmi. Nah, kalau Ya. yang ini yang sah disebut Hot hot hatch, hatch adalah Renault 5 Gordini atau Renault 5 Alpine. Alpine Jerman ya? Merek Jerman. Rumah modifikasi Jerman, bukan? Itu Alpina BMW. Oh, sorry. Alpina ya. Alpine ya. betul. Alpine tuh memang afiliasinya sama Renault. Nah, khusus di Renault Gordini 5 berarti Italia ya? Jadi gini, Gordini itu nama Rumah salah modifikasi. satu tunernya, dibilang tuner mungkin oke ya. Amedi Gordini namanya. Rumah modifikasi Oh, asal Italia. Sebenarnya dia itu orang Eropa Timur kalau nggak salah sih. Kalau nggak salah, coba ntar gue lihat lagi. Timur. Amedi Gordini itu tadinya dia seneng nyetel mobil macam-macam lah. Cuma tapi akhirnya dia Buat dekat ke rumah Renault. modifikasi. Dekat ke Renault. Ingat gue namanya Amedi Gordini. Lupa gue Italia atau Prancis. Ini setir kanan berarti UK. Ini yang Inggris. Nah kalau yang Oke, buat bagaimana pasar- speknya? Speknya oke. Mesinnya 1300 ya kalau nggak salah. 1300. 300. Kemudian horsepower-nya juga 90? Nggak sampai ya? 80 tinggi, 93 nggak salah, 90-an lah. Masih under 100. NA? NA, karburator juga karburator gede, sama treatmentnya sama deh, remnya lebih gede, kemudian kaki juga lebih stiff, pokoknya package-nya seperti itulah. Kopling heavy duty. Yoi, semuanya gitu. Joknya juga bucket kan, high rise gitu. Ini yang kebetulan yang spek Inggris nih karena Iya, setir kanan. Setir kanan. Nah. Oh ya, dia cuma 3 pintu ya, 2 dan 1 ya. Ya, ciri khas Prancis tetap bautnya 3, baut roda 3 Oh, biasa, oke. ya kan? Lain sendiri memang. Lain sendiri. Lain ya, sendiri. beda sendiri. Nah, si Renault 5 Gordini ini kalau nggak salah yang buat pasar ekspor. Kalau yang di Prancis Renault 5 Alpine namanya. Jadi cuma diversifikasinya gitu. Berarti buat Ekspor, lokal market sama Ya, yang local Ekspor. market namanya Alpine. Kalau yang ekspor Gordini. Gordini. Kayaknya gitu. Kayaknya gitu nih perbedaannya. Nah, kok masih bukan Golf juga sih yang pelopornya hot hatch gitu kan? Ya tadi Iya. tadi yang pertama Simca 1100 Simca, lalu keluar si Renault Renault 5 Gordini atau Alpine ini. nah, VW Golf di mana posisinya? Nah, sayangnya Ya. dia keluar tahun 75-an kalau nggak salah bulan 75. Maret apa Mei gitu tahun 75. Berarti dempet dengan si Golf kan? Ya. Nah, belum ngetop banget, keluarlah. Diperkenalkan. Oh, oke. Ini dia.
MK1 GTI. Berarti yang tadi ketiban dong. Itu dia, belum sempat ngetop, keluar yang ini. Langsung nukik, ya kan. Sedangkan dia diperkenalkan di Frankfurt Motor Show. Oh iya, hometown. Apa di kampung sendiri gitu Kampung ya, sendiri. di kampung sendiri semua menyorot kan. Apalagi ini Tapi sebenarnya nggak kalah ganteng. nggak kalah ganteng, nggak kalah ganteng. Cuman yang tadi, sorry, ya bablasan. Ya. Nah, Nah, ini keren sih, nggak ada masalah. dia dulu tampil di Paris Motor Show, bukan? Mestinya Nggak. sih Paris Motor Show ya. Ya kalau bicara gaungnya kan Paris dan Frankfurt ya udah tahu kan? Iya. Udah tahu kan lebih Iya udah tahu sih. mana yang Apa di lebih gede Frankfurt namanya, gaungnya? Pak? IAA ya? Ya. International Ausstellung, Automobil Ausstellung. Ya ada segi gaungnya juga udah Ya, beda ya. oke. Jadi dia belum sempat ngetop, sayangnya keluarlah sih ini. Oke, speknya? Masih NA, tapi 1600. Oh, oke, 900. Fuel injection. Yang akhirnya memecahkan, melampaui angka sakti 100 HP. Per liter. 100 ini kalau nggak salah horsepower-nya 105 apa 108 gitu. Ini kan berarti kan angka kelamatnya kan 100 HP per liter kan. Per liter. Nah, ini 106 lebih. 100 lebih. 100 lebih. Ingat loh, mobil beratnya cuma 800 kilo loh. Hatchback, Iya. lightweight kan Iya, hitungannya. itu 800 Udah gitu kan kilo. pintunya hanya 3 kan. Ya. 0-100-nya ngeri loh di era itu. 8 detik doangan. Under 9 lah. Ngeri kan? Ngeri loh. Ngeri loh. Beneran. Lebih dari over 100 horsepower, beratnya under 1000. Ya. Dan akselerasi 0-100 di bawah 10 detik Di kan. bawah 10 detik. 9 di bawah 9 ya. Ingat ya, tahun 75 loh. 75, 76. Itu ranah sports car dong. Iya, betul. Atau Helica. Iya. Ini hot hatch gitu. Maksudnya lu parkir di pinggir jalan juga biasa aja. Cuma orang cuma ngeh, oh iya GTI karena grillnya merah. Ini signaturenya Golf GTI sampai detik ini. Merah dan hitam ya. Nah, pasti ada merahnya. Oh iya, atau sebutannya sleeper ya. Sleeper. Tampangnya nggak menunjukkan sesuatu yang istimewa, tapi jangan tanya performanya. Kan? Dan ini bisa gua katakan adalah mobil pertama di dunia Ya. yang menyandang nama ini. GTI, Grand Touring Injection. Injection. Tadi TI-nya Simca kan Touring Touring International. International. Ini Grand Touring Injection. Yang akhirnya banyak pabrikan lain yang pakai GTI. badge GTI. Nggak salah sih. Kebetulan juga VW nggak matenin. Jadi Nggak. Jadi memang GTI jadi semacam brand apa ya? acuan. Jadi acuan banyak produsen mobil untuk disematkan di mobil. produk-produk yang ya punya performance oke lah gitu kan. Artinya memadukan performa tinggi tanpa mengorbankan nyaman kan. Ya, Grand Touring dipakai Injection. harian masih oke Ya. lah. Oke. Ini berlangsung sampai tahun 83. Golf MK1 tuh sampai tahun 83. Di tahun 80 atau 81 Golf GTI ini ada bukan permajaan ya, maksudnya Ganti generasi, di- facelift. Oh, facelift doang. Bempernya apa? Udah nggak Ya. besi lagi gitu kan. Oh, yang Terus- awal-awal besi ya, besi. logam. Terus mesinnya 1800. Kalau yang 80 sampai 83 nggak salah itu ada yang versi 1800, 5 speed. Ya, ini masih 4 speed, nggak 4 salah, speed. 1600 4 4 speed. speed. Nah, yang GTI yang 1800 lebih drivable buat orang-orang yang apa ya, nggak terlalu enthusiastic driving karena torsi lebih gede, jadi buat di RPM bawah tuh oke, oke. lebih nyantai lah gitu kan, Yang penting kalau kapasitasnya lebih besar, torsi besar juga lebih fleksibel. lebih fleksibel. Nggak perlu dipakai. ngotot Ya. dengan EPM tinggi kan. Ya, kalau yang ini yang generasi awal-awal tuh itu emang bener-bener apa? Raw banget dah. Agak ngotot. Iya, tapi nantang terus mesinnya. Oke.
jadi dia Udah 3 ya. udah 3 ya, Ya. dan Golf GTI menjadi menciptakan benchmark baru di Definisi baru. di hot hatch itu. Dan Berarti dia menjadi semacam acuan ya kalau pabrikan lain mau membuat hot hatch, dan berarti acuannya ini ya. nih, yang ini. Jadi semua gua mau bikin hot hatch, ya acuannya ke Golf GTI. Golf GTI. Performanya begini, tampilannya begini. Handling juga, pokoknya banyak pakai formulanya yang diterapkan oleh VW di Golf GTI. Dan ini berlangsung sampai awal kita 83 itu ya, Nah, 83. 83. Setahun berikutnya 84 apa 85 muncul lagi. Bukan VW ya. Oh, singa Ini Prancis. Iya nih, singa Prancis. Jadi tadi yang pertama Simca, terus Renault, VW, Prancis lagi. Peugeot. Peugeot 205 GTI. Nah, Oke. Nah, ini nggak 3 ya? 4 ya? nah udah civilized. Oke. Oh, ya. Oke, ini keluar 205 GTI yang pertama itu mesinnya 1600. 1600 ya. Tenaga 100. Ini NA kan? NA juga masih 100, masih over 100 sih, over 100 juga. Cuman udah electronic fuel injection kan. Oh, berarti sama seperti Golf juga ya. Dia pakai Golf mechanical fuel injection, bos KJ-tronic. Oh, KJ Tonic atau DJ Tonic? K. Konstan. Berarti pakai Yang total body fuel- ya. Nah, yang pakai apa? Single fuel, total body. fuel distributor. Iya, berarti Iya yang kan? konstan. Yang konstan konstan ya. Yang ini udah EFI, ini Bosch Oh, berarti- J-tronic lah. Ya. Oh, berarti bukan Udah mechanical airflow. ya. Oh, udah Udah airflow. airflow. Berarti DJ Tonic Druk ya. Druk pakai map sensor. Ini airflow sensor yang gerbang. L. L. L dong. L. Iya, Luft, LE. Luft. LE J-tronic. Udah step yang paling tinggi berarti dia. Ya, di saat itu hampir kalau yang di atasnya lagi Motronic kan. Kan dari K, lalu D, D, K, K, D, dan yang paling tinggi kan L kan. Setelah habis L kan dibagi lagi ada L biasa, LE, LH. Ya. Baru Yang hall, Motronic. yang paling tinggi kan ya sebelum Motronic kan yang L-nya yang Luft dan hall Ya, LH. Terus keluar Motronic kan yang digital motor DME. DME. Nah, Ya, oke. digital. Ini masih LE J-tronic. LE J-tronic ini juga 110-an mungkin HP-nya, beratnya juga masih under 1 Oh, ton. berarti NA bisa 110, hebat dong. Hebat. Hebat dong. Hebat. Maksudnya menurut gua sih Lo dari si- banyak faktor yang bisa Dari 1600 lo bisa perah sampai 100. sampai benar-benar bisa diekstrak abis Iya, gitu. habis. Abis-abisan. Ya, performanya tetap sama, yaitu apa? EFI, cam-nya juga Tinggi. tinggi, terus DOHC? Enggak, single. Semua tadi single. Kartu Single banyak. cam, Kartu empat, banyak. tetap 8. Hebat ya, benar-benar Hebat, diekstrak hebat, abis hebat, tuh. hebat, hebat. Gearbox 5 speed, disc brake, kayaknya disc brake 4-4-nya, kaki juga oke semua. Dan ini menjadi basic. Lo inget dong, Pesio pernah ikut Paris Dakar. Ya. Kan pakai 205. Rally WRC pakai 205 juga, Ini GTI. basicnya ini mobil. Enggak, pertama kali ini. Ini cikal bakal seri 2 berarti kan? Seri 2. Peso seri 2. Dia seri 2 sebenarnya kalau lihat mundur tahun 30 udah ada yang 2, tapi mulai sampai 203, 204, tapi yang mulai seri 2 yang mulai bener-bener ngetopnya ya di 205. 205 dan seterusnya kan? Ya, seterusnya 206. 26, 206, 207, 208. Ya, ini yang tadinya benchmark sudah dibentuk oleh Golf GTI, kembali disempurnakan sama Peugeot 205 GTI. Nah, di era 80 awal ini, udah deh, hampir semua produsen mobil buat hot hatch. Sebut aja, lu mau sebut apa? Ford bikin Escort XR3. Oh, kalau itu nggak berarti salah. Ford UK kan? Ford UK. Terus Opel bikin apa ya? Kadett GTE kalau nggak salah. Kadett GTE. Opel Kadett ya. Kemudian apa lagi? Setelah si Renault tadi, si Renault 5 Gordini atau Renault 5 Alpine, Renault nerusin lagi. Pasang turbo, Renault 5 Turbo. Ya kan yang white body itu. Ya, Udah betul. paham dah ceritanya. Betul. Udah, Renault udah ini
Opel udah. eh, Jepang? Jepang itu Belum ya? belum di era di awal 80-an belum. Cuma dia sempat bikin produk yang hatchback mesin horsepower gede ada di Starlet Turbo kan. Sayangnya nggak di Regional ya. pasar global. Buat gitu. pasar regional dia. Nggak, ya meskipun keempat mobil tadi juga di kita juga belum tentu ada gitu ya. Iya. Tapi kita anggap yang Toyota Starlet Turbo bukan di pasar global lah, di pasar apa di Regional. marketing. Lebih banyak Jadi di regional ya. banyak di Asia aja mungkin ya. Iya, iya. Jadi dia nggak sempat masuk ke Liga Hot Hatch. Tapi mungkin waktu itu Jepang lebih suka main sedan ya waktu itu ya. Mungkin lebih concern sedan, kemudian dia juga Iya. lebih menonjolkan produk-produk sports car-nya yang Sedan, yang berbasis coupe kan, sedan. yang Iya. basic sedan, yang Basicnya jadi coupe sedan. kayak Celica, kayak MR2 gitu-gitu kan lebih Iya. lebih genjot pasar globalnya Dan mobil-mobil kebetulan kan yang jadi wajah Afrika Celica. mobil-mobil Celica kan, King Mm-mm. of Afrikanya kan. Celica Turbo. Iya betul. Tadi Ini yang keempat. keempat. Lalu yang Sebenarnya kelima? udah banyak. Akhirnya kita ini di era 80-an semua udah bikin tadi yang gue bilang kan. Ford Iya. bikin, Opel Terutama bikin, Fiat terutama bikin. Liga Eropa ya. Liga Eropa, terutama Iya. di Eropa. Iya. Karena segmen hot hatch ternyata kuat banget. Banyak di Eropa, peminatnya di sana peminatnya kan. di sana. Dan Iya, memang mereka memang doyan hatchback kan. ya demografi, kemudian juga Iya. asuransi kayaknya ya lebih. Ya pertama kan harga mobilnya lebih murah, Ya. asuransinya murah, garasinya juga terbatas kan. Ya karena orang Eropa lebih seneng geletakin Ya. mobil di pinggir Dan aja kan. dan itu kan garasi rumah ada pajaknya juga. Makin gede garasi yang dibutuhkan. Jadi kalau misalnya garasinya sekian kali sekian meter, pajaknya sekian. Hmm. Nah kalau misalnya makin gede garasinya, pajaknya makin gede juga kan. Oh gitu. Iya. Ya satunya di Jerman ya. Teman-teman saya cerita kalau garasi rumah ada hitung-hitungannya juga gitu. Jadi kalau misalnya garasi rumah dengan mobil ini sekian, lebih gede lagi ini, lebih gede lagi ini. Jadi mereka lebih suka itu kan, kebetulan kan kebutuhannya cuman rumah kantor atau kemana-kemana jarak dekat, butuh efisiensi kan. Yang efisien ya Ya mobil hatchback. hatchback udah. Karena apa kompak semuanya. Betul, Gue baru dan- tahu nih urusan pajak garasi gue baru tahu. Itu dia tuh, ternyata nggak sesimpel yang kita bayangkan selama ini kan. Ya mungkin karena juga lu pengen performa mirip-mirip mobil sport, kemudian Budget terbatas. budgetnya cukupan, Ya, lu insurance juga nggak gede-gede amat ya jawabannya cuma hot hatch memang. Betul. Gitu. Nah tadi setelah ini banyak deh tuh banyak banget ini gue terus-terusin video bablas nih. Gua sampai kapan nih? 2 jam Oke. menurut gue busa nih. Orang banyak banget. Jadi abis Ini ini ada lagi? Belum? udah Udah. habis. Oke. Udah abis ini ya lu cari sendiri dah di Wikipedia atau Google lah pasti banyak kok setelah ini. Bisa tanya sama Mbah Google. Nah, pokoknya lo ada komen, kali-kali gue salah, tinggal kirim, ya kan? Yowis, segitu, udah Oke. cukup. Cukup. Oh iya. Mau di slope lagi? Slope lagi. Masuk banget. Oh, masuk. Wah, tapi gue tetap, Mantap. kalau hot hatch gue Golf GTI tetap. Sebetulnya yang asik sih Ford Escort Cosworth ya. Ya itu udah tahun 90-an something, udah tahun 90-an Iya. sekian lah. Dan pulsa, karena juga ternyata banyak teknologi yang unik dari si Escort Cosworth tuh. Nanti kita bahas Ya, berikutnya. next kita bisa bahas yang Hot Hatch Rally. hot kan? hatch yang menjadi Icon rally car. Icon rally car. Iya. Gitu. Oke. Oke. Oke guys, thank you banget udah bareng sama kita. Thank you juga buat Janji Jiwa Bintaro udah Kopi susunya ngasih bensin nih buat mantap. kita. Kopi susu yang mantap. Oke, ketemu lagi sama gue dan Anto next di Urban Teknika. Sampai jumpa. Terus dong.